Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini yang telah kami rangkum untuk saudara dalam Aba News Update. Komsel berdoa akan segera dimulai pada hari Jumat tanggal 11 Oktober di Komsel masing-masing. Pastikan saudara tidak melewatkan momen penting ini. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap berbuah dan bermultiplikasi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2024 ini. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun yang baru. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, selama 3 bulan yang lalu ya kita banyak membahas tentang bagaimana kita harus bertumbuh. Ya, dan mulai bulan ini, Oktober sampai dengan Desember nanti, kita akan banyak berbicara tentang berbuah dan bermultiplikasi. Ya, Bapak Ibu semua dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memulai berbicara tentang berbuah dan bermultiplikasi, ya, yang saya ambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, ya. Tentunya kita tidak asing ya dengan ayat ini karena ayat ini banyak berbicara ya tentang bagaimana ranting harus bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, maka ya kehidupan kita sudah seharusnya bisa menghasilkan buah. Tadi firman Tuhan mengingatkan kita ya bahwa kita ini adalah seperti ranting ya pada pohon anggur. Dan Yesus itu adalah pokoknya. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita pasti bisa menghasilkan buah. Nggak perlu ngeden, nggak perlu seperti apa, tinggal di dalam Kristus, ya kita akan bisa menghasilkan buah. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya buah-buah apa yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya. Nah, tetapi ya pertanyaannya, mengapa buah itu penting? Ya, baik di dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya maupun kalau kita berbicara tentang ya dunia pertanian ya kan bercocok tanam segala macam, maka buah itu ya menjadi sesuatu yang sangat penting. Pertanyaannya, mengapa buah itu penting? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya dengan adanya buah ya berarti ya pertama itu adalah tanda kehidupan. Oke, jadi hanya yang hidup yang bisa menghasilkan buah. Kalau tumbuh-tumbuhan mau secantik apapun ya, kalau dia terbuat dari plastik ya, dia pasti tidak akan bisa menghasilkan buah. Karena apa? Plastik itu benda mati ya. Tapi kalau dia hidup, saya percaya di sekitar kita banyak tanaman, banyak pohon, dan kita bisa saksikan. Ya, kalau pohon tersebut hidup, ya, maka satu waktu nanti dia pasti akan menghasilkan buah. Kalau dia mati, kering, ya otomatis tidak akan menghasilkan buah. Nah, jadi yang pertama, ya, buah itu penting karena apa? Tanda kehidupan. Kalau kita, ya, sebagai orang percaya, ya, kerohanian kita hidup, ya, maka satu hari nanti pasti akan menghasilkan buah. Tapi kalau kerohanian kita mati, jangan harap kita akan menemukan buah. Ya. Hal yang kedua, ya buah itu penting karena apa? Buah merupakan tanda pertumbuhan. Jika kita menanam benih, ya Bapak Ibu yang pernah bercocok tanam, apakah itu benih cabai, ya kan di rumah mungkin nanam cabai, nanam tomat, nanam terong, ya bukan pohon yang besar lah, ya yang paling keren tanam pepaya atau mangga di rumah, ya. Nah ketika ditanam kan tidak simsalabim, abrakadabra, langsung tiba-tiba berbuah. Dari mulai benih, maka dia harus bisa tumbuh dulu, ya tumbuh, subur menjadi besar, maka sampai satu waktu, ya baru bisa menghasilkan buah. Nah, sebagai orang percaya kita juga harus seperti itu ya. Sebelum kita menghasilkan buah, maka kita harus bertumbuh dulu di dalam kehidupan kita ya, di dalam kerohanian kita, di dalam keyakinan atau iman kita kepada Kristus harus terus bertumbuh ya. Kalau tidak tumbuh berarti ya satu titik nanti pasti akan mati dan tidak akan menghasilkan buah. Kemudian buah itu penting karena buah juga menunjukkan tanda kedewasaan. Jika sebatang pohon dia hidup lalu dia tumbuh, maka harus sampai umur tertentu yang dikatakan dia cukup ya dewasa, baru pohon tersebut akan bisa menghasilkan buah. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya juga seperti itu ya. Hanya orang-orang dewasalah ya di dalam kerohaniannya, di dalam kehidupannya ya mereka inilah yang akan menghasilkan buah. Jadi buah itu muncul menunjukkan kedewasaan. Nah, dari buah juga ya yang kelima ya ini menunjukkan apa jenis pohonnya. Bapak Ibu kadang kita bisa menemukan ada pohon-pohon yang kelihatannya sama ya.
Padahal itu pohon yang berbeda. Mungkin kita tidak bisa bedakan. Ini pohon apa, yang ini pohon apa. Sampai kapan? Sampai ketika kita melihat buahnya. Nah, banyak deh di sekitar kita. Ya, kita bisa menemukan. Ya, contoh sederhana kadang kita lihat antara pohon salak dengan pohon sagu itu kelihatan hampir sama. Nah, ini kalau nggak pernah lihat pohon salak dan pohon sagu, ya bayangkan aja lah. Kalau nggak searching aja nanti ya di Google itu kan. Nah, ketika mereka tumbuh ya awal-awal hampir sama pelepahnya semuanya ya toh. Ya ini yang mana ini pohon salak, mana pohon sagu? Ya salak pasti ada durinya ya. Ya kalau sagu ya belum, durinya nggak sebanyak pohon salak ya kan. Tapi ketika sudah ada buahnya kelihatan. Oh ternyata ini pohon salak, yang ini pohon sagu. Ya bahkan ada orang-orang tertentu tidak mengerti ketika ditunjukkan itu pohon durian ya kan. Mereka tidak tahu kalau belum melihat buahnya. Khususnya orang-orang yang tinggal di kota yang jarang melihat pepohonan. Atau orang desa lebih gampang. Jadi dari buahnya kita bisa mengenal jenis pohonnya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, ya buah-buah yang kita hasilkan bisa menunjukkan siapa ya pribadi atau siapa Tuhan yang kita percayai. Ya, Matius 7 ayat yang ke-15-16 dikatakan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar ya seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Biasa serigala berbulu domba ya, kelihatannya kayak domba ya karena berbulu ya, sama-sama berbulu. Ternyata serigala. Ayat yang ke-16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Ya, pasti tidak bisa. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah-buah yang kita hasilkan, ya orang bisa mengenal siapa yang kita percayai, siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikuti dan teladani. Sekali lagi, Yesus itu adalah pokoknya. Ya, kita ini adalah carangnya. Carang akan menghasilkan buah. Ya, dari buahnya lah akan ketahuan. Ya, pokoknya itu apa? Pohonnya itu apa? Jadi itu ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Buah punya hal yang penting karena menunjukkan tanda kehidupan, menunjukkan tanda pertumbuhan, menunjukkan tanda kedewasaan, dan menunjukkan apa jenis pohonnya. Nah, lalu apa yang menjadi prinsip ya kita sebagai orang percaya supaya kita bisa menghasilkan buah? Ini prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ke-8 tadi ya, yang ketika kita hidupi ini, ketika kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, maka akan dipastikan bahwa suatu saat nanti kita pasti akan bisa menghasilkan buah. Nah, prinsip yang pertama ya di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, kalau kehidupan kita mau bisa menghasilkan buah-buah yang benar ya, maka jangan heran Tuhan pasti akan izinkan pemotongan dan pembersihan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hal apa yang Tuhan lakukan yang itu merupakan pemotongan atau pembersihan ya, biasanya itu melalui apa? Melalui ujian yang Tuhan izinkan ya, melalui penderitaan ya, dan melalui mungkin ada cobaan-cobaan ya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Ya, untuk mengambil hal-hal dalam hidup kita yang menghalangi
untuk kita bisa menghasilkan buah. Oke. Jadi kita ini kan manusia awalnya sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita ini manusia yang hidup dengan tabiat dosa. Ada banyak hal-hal yang salah, pengertian yang salah, bahkan dosa yang mungkin kita anggap itu bukan menjadi sebuah dosa dan kita hidup di dalamnya. Oke? Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita dilahirkan baru, ya. Tapi tabiat-tabiat dosa ini kan bukan kadang, tapi masih ada yang mengikuti kita, yang ada yang menjadi pergumulan untuk kita terus, ya, berusaha untuk bisa menang di dalam proses itu. Makanya Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita, ya, untuk memotong, untuk membersihkan, ya, bahkan untuk mencabut setiap akar-akar yang tidak benar yang pernah ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah alergi, ya, dengan ujian, dengan penderitaan, dengan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena tujuannya apa? Supaya kita ini bisa semakin bersih. Nah, Bapak Ibu kalau pernah melihat kebun anggur, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ya, di desa Karangasem itu ada kebun anggur. Ya, saya pernah kunjungi berapa kali, ya, kalau lagi berbuah, ya kan, bisa masuk ke kebunnya, bisa petik, bisa makan sepuasnya. Yang penting yang dipetik waktu mau pulang ditimbang dan dibayar. Ada musim ketika selesai, ya, berbuah, masa berbuahnya selesai, maka sang pemilik kebun anggur ini akan melakukan pemotongan. Ada carang-carang yang bekas berbuah itu akan dipotong, ya kan, kemudian dibersihkan, ya, dan kelihatan kadang seperti ini pohonnya gundul dan hidup atau mati, ya. Kenapa? Ada pemiliknya udah tahu bahwa ini pasti tidak akan bisa menghasilkan, ya, buah lagi, carangnya itu, maka harus dipotong. Atau kalau menghasilkan buah tidak bisa maksimal, maka harus dipotong. Ya, kelihatannya seperti gundul pohonnya, ya, tapi akan tumbuh lagi tunas yang baru, ya. Nanti ketika musim berbuahnya datang, ya, maka tunas-tunas yang baru, ranting-ranting yang baru itu akan mulai, ya, menghasilkan buah-buah yang banyak, yang segar, ya, seperti sebelumnya. Kalau anggur saja, ya, dilakukan pemotongan oleh sang empunya kebun anggur, ya, kehidupan kita sebagai orang percaya, seperti yang dikatakan Yohanes 15 tadi, kita ini adalah carangnya. Maka kita juga Tuhan izinkan untuk dipotong dan dibersihkan. Jadi ada pemotongan, pembersihan, ya, tujuannya adalah supaya Tuhan mengambil hal-hal yang bisa menghalangi kehidupan kita untuk bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Oke. Nah, prinsip yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Dari Yohanes 15 ayat yang keempat ini, ya, prinsip yang kedua adalah kita harus selalu terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Ya, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Jadi kita harus terkoneksi senantiasa dengan Kristus. Makanya tadi saya katakan, waspadalah terhadap kekristenan tanpa Kristus. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Ya, karena banyak orang mengaku dirinya Kristen, ya, tapi mereka tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mengizinkan, ya, Kristus tinggal di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga tidak mau tetap tinggal atau terhubung dengan Kristus. Mengaku Kristen tapi hidupnya melakukan segala sesuatu sesuka hatinya dia. Ya,
Jadi kalau kita hidup tanpa Kristus atau tidak tinggal di dalam Kristus, nggak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Kalau ranting dipisahkan dari pokoknya, dari pohonnya, apa yang akan terjadi? Apakah ranting itu akan tetap hidup? Tidak. Dia pasti akan mati, dia pasti akan kering. Sama juga dengan kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, boro-boro menghasilkan buah. Yang ada adalah kematian. Kematian rohani tentunya dalam hidup kita. Sekalipun kita menyebut diri kita Kristen, tapi kalau kita tidak memiliki hubungan, relasi, atau koneksi yang benar dengan Kristus yang adalah pokok di dalam kehidupan kita, maka hanya tinggal tunggu waktu, kita akan MPP, mati pelan-pelan. Jadi prinsip yang kedua jangan lupa, terhubung atau terkoneksi senantiasa dengan Kristus. Kalau kita biasa bilang itu kesadaran akan Tuhan terus-menerus. Oke. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, ya. Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Prinsip yang ketiga adalah tinggal di dalam firman Allah. Wah, apa bedanya tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman-Nya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kan? Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka ya ekspresinya ditunjukkan dengan apa? Kita harus mempercayai semua apa yang dikatakan oleh firman Allah. Semua apa yang diperintahkan oleh Yesus, ya, yang kita tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Dan firman itu ada bersama-sama dengan kita sekarang ini. Tuhan ya tidak menyatakan kehadiran dirinya secara fisik untuk menunjukkan keberadaannya. Tetapi ya kehadirannya sekarang bisa kita rasakan, bisa kita nikmati lewat mana? Firman-Nya. Nah, jadi kalau kita berkata kita tinggal di dalam Kristus, ya, maka kita juga harus tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya artinya apa? Kita mempercayai setiap apa yang Kristus katakan dan kita akan melakukan setiap perintah yang Dia perintahkan kepada kita dan kita tidak akan pernah menolak setiap kebenaran yang Kristus ajarkan kepada kita. Karena apa? Ya, jika Kristus tinggal di dalam kita, ya, tetapi kita, ya, tidak percaya kepada firman-Nya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita harus percaya dengan firman-Nya, bukan hanya percaya, bahkan kita harus menghidupi firman itu. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman Tuhan katakan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, menghidupi firman, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, orang senang yang terakhir aja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya, ya. Tapi tidak mau tinggal di dalam firman, ya nggak bisa. Karena yang terjadi, yang kita minta harus sesuai dengan firman. Kalau kita tidak percaya firman, ya bagaimana kita akan ada iman? Ya, firman Tuhan katakan, iman muncul atau tumbuh dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak percaya firman, gimana kita bisa yakin, ya, berdoa dengan iman dan mengalami mujizat di dalam kehidupan kita? Jadi, tinggal di dalam firman Allah. Ya, oleh sebab itu, jangan pernah malas untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Ya, gimana mau tinggal di dalam firman kalau kita nggak pernah bergaul dengan firman Allah, tidak pernah baca dan merenungkan firman Allah. Nah, jadi 3 prinsip itu ya harus
ada di dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya ya, supaya kita bisa tetap berbuah. Kita harus bersedia untuk dipotong dan dibersihkan. Kita harus selalu terhubung, terkoneksi ya dengan Tuhan, dan kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Sekarang apa saja buah-buah di dalam kehidupan orang percaya? Tentunya yang paling yang paling awal sekali, yang harus kelihatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah buah pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8, Yohanes Pembaptis berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Waktu itu banyak orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat datang kepada Yohanes minta untuk dibaptis. Ya, mereka mengira dengan melakukan seperti itu maka mereka akan kelihatan sebagai orang yang sudah melakukan ya hukum Taurat, atau mereka mungkin kelihatan ya orang-orang yang rohani dan segala macam. Tetapi Yohanes Pembaptis menegur mereka dan berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu." Ya. Bertobat di dalam bahasa Yunaninya ya adalah metanoia. Ya, kata metanoia. Metanoia sendiri memiliki arti perubahan pikiran atau ya berbalik arah 180 derajat. Nah, jadi kalau kita berkata kita ini bertobat dari kehidupan lamanya kita ya, berarti terjadi pembaruan pikiran. Dari pikiran yang sia-sia kepada pikiran yang Kristus. Dari kehidupan ya yang menuju kebinasaan berbalik 180 derajat ya kepada kehidupan yang beri pengharapan dan kehidupan yang kekal. Jadi ketika seseorang bertobat, harusnya ada dua hal yang terjadi di dalam kehidupan dia. Ya, yang pertama adalah ya mengalami perubahan hati. Ya, hati dipulihkan. Kenapa? Ya, dibaharui. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku inilah yang disebut dengan buah pertobatan. Perubahan hati Tuhan yang tahu. Yang tadinya hidupnya sia-sia, tapi sekarang percaya kepada Yesus dan menyadari bahwa dia adalah manusia berdosa dan dia membutuhkan Kristus di dalam kehidupan dia. Lalu dia mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan dia secara pribadi. Ini terjadi perubahan hati. Tuhan yang tahu. Lalu bagaimana supaya manusia juga tahu ya bahwa kita ini sudah bertobat? Harus perubahan tingkah laku kita. Ini dikatakan buah pertobatan. Ya, sama seperti Yakobus mengingatkan di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika kita beriman kepada Kristus, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka ya iman percaya kita ini ya harus bisa kita praktekkan, ya bisa kita tunjukkan. Supaya apa? Ya orang bisa lihat ya. Melalui apa? Ya perbuatan kita, tindakan sehari-harinya kita. Nah, ini yang dikatakan buah pertobatan. Ada terjadi perubahan. Contoh yang paling sederhana yang kita bisa temukan di dalam Alkitab, saya ambil dua orang ya. Yang pertama ya pemungut cukai, ya siapa? Ya Zakheus. Zakheus ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, mengalami pertobatan ya di dalam kehidupan dia dari seorang pemungut cukai yang tidak peduli dengan orang lain, yang hanya berpikir untuk keuntungan diri sendiri, tapi ketika dia bertobat, ya buah-buah pertobatannya bisa dilihat dan bisa dikenal ya. Kenapa? Dia mengembalikan uang orang-orang yang telah ya dia peras, dia ambil ya, yang dia peroleh dengan cara yang tidak jujur. Bahkan dia menyerahkan sebagian atau setengah dari hartanya kepada orang miskin ya, dari orang yang tidak peduli ya
kepada orang lain, tapi ketika dia bertobat, dia menjadi orang yang murah hati. Ya, berani untuk memberikan, berani untuk mengembalikan. Orang kedua, Saulus. Paulus sebelum bertobat dikenal dengan Saulus. Siapa dia? Seorang penganiaya jemaat. Bahkan ketika Stefanus dirajam dengan batu, dia adalah orang yang memberikan referensi dan menyetujui ya proses ya perajaman terhadap Stefanus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan, hatinya diubahkan, sikap hidupnya juga berubah. Dia menjadi orang yang habis-habisan ya melakukan perkara-perkara bagi Tuhan. Ya, bahkan sebagian besar kitab Perjanjian Baru adalah Paulus yang menulisnya. Ini contoh yang sederhana yang kita bisa lihat, buah pertobatan. Ya. Kemudian buah apa lagi yang kita bisa lihat yang harus dihasilkan sebagai orang percaya? Buah kebenaran. Buah kebenaran adalah perwujudan dari kehidupan yang diubah oleh anugerah Allah dan kebenaran firman-Nya. Filipi 1 ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu ya makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buah kebenaran itu harus bisa dirasakan ya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dan itu bisa diwujudkan dengan apa? Yang pertama itu kasih, ya. Kasih itu, hidup dalam kebenaran akan selalu ditandai dengan kasih kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian, buah kebenaran itu apa lagi? Ada keadilan. Ya, keadilan itu, orang yang menghasilkan buah kebenaran akan berusaha untuk hidup dalam keadilan, menghormati orang lain, dan bertindak dengan penuh integritas. Ini buah kebenaran. Ya. Kemudian apa lagi? Buah kebenaran. Buah kebenaran itu adalah kemurahan dan kebaikan. Buah kebenaran diwujudkan dalam kebaikan dan kemurahan hati kepada sesama, mencerminkan kasih dan kemurahan Allah kepada manusia. Nah, itu hal-hal yang sederhana ya, yang kita harus bisa lihat ya, ketika seseorang menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupannya, ya, tadi firman Allah katakan ini adalah karena Kristus yang bekerja di dalamnya dan kita mentaatinya untuk mengekspresikan atau menunjukkannya. Ya. Kemudian yang ketiga, buah apa yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya? Buah pelayanan. Apa itu buah pelayanan? Buah pelayanan adalah dampak positif yang dihasilkan baik ya kepada pribadi ataupun kepada komunitas melalui apa? Melalui pelayanan kita atau pelayanan seseorang, ya baik secara rohani, ya baik secara sikap moral atau tindakan-tindakan kita, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya yang bisa menjadi kesaksian. Ya, Kolose 1 ayat 10 berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi dampak yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain maupun kepada komunitasnya, baik melalui pelayanan rohani, ya kan, hal-hal yang sifatnya rohani maupun hal-hal yang sifatnya ya moral, ya atau sosial, dan juga di dalam kehidupan sehari-hari, tindakan-tindakan yang praktis yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, nah biasanya ya buah pelayanan itu ya bisa terjadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani itu adalah pelayanan membantu orang percaya untuk bertumbuh
Ya, jadi kita membantu orang percaya untuk mereka bisa bertumbuh dalam iman dan dalam kebenaran. Ya, baik orang yang melayani, baik kita yang melayani, ya, dan orang yang kita layanin, ya kan, mereka akan sama-sama mengalami pertumbuhan rohani, ya, di dalam kehidupannya maupun di dalam pelayanannya. Nah, itu buah pelayanan, ya. Jadi sama-sama belajar, ya, sama-sama bertumbuh dan sama-sama mengalami, ya, pembaruan atau pertumbuhan rohani, ya, di dalam kehidupan kita dan orang-orang yang kita layani. Kemudian yang kedua, ya, buah pelayanan ini harus tunjukkan dengan apa? Ya, pemuritan, ya. Salah satu buah pelayanan adalah membantu orang lain bertumbuh, ya, menjadi murid Kristus. Ya, kita sudah melakukan proses, ya, apalah disebutnya, ada yang disebut mentoring, pemuritan, pembapaan. Ya, ketika kita setia melakukan proses itu, ya, dan orang-orang yang kita layanin, orang-orang yang kita muridkan, semakin hari, ya, kita bimbing, kita bawa untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu akan disebut dengan buah dari pelayanan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, ya, dari buah pelayanan ini harus ada terjadi perubahan hidup. Perubahan hidup dalam kehidupan orang-orang yang dilayani. Misalnya melalui pelayanan kasih kita, ya, melalui tindakan-tindakan kebaikannya kita, ya, melalui apa yang kita lakukan, ya, dengan kasih yang tulus, ya, sehingga membuat mereka, ya, bisa mengalami Kristus juga, ya, dan mengalami perubahan di dalam cara berpikir dan karakter hidup mereka. Nah, itulah, ya, buah pelayanan kita yang kita lakukan, yang membantu seseorang mengalami perubahan di dalam kehidupannya sampai satu titik, ya, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan, ya, di dalam keberadaan mereka. Oke, ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita jangan egois jadi orang, ya, bukan hanya berfokus kepada diri kita sendiri saja, ya, tapi bagaimana kita juga bisa menghasilkan, ya, hal-hal yang kita lakukan karena proses pertobatan kita, ya, hal-hal yang kita lakukan bagi orang lain, hal-hal yang mungkin kita bisa ekspresikan melayani orang lain dan itu bisa menghasilkan, ya, buah-buah yang bisa dilihat, ya, terjadi perubahan-perubahan dari kehidupan orang-orang yang kita layani, bahkan diri kita sendiri juga berubah. Nah, itu disebut dengan buah pelayanan. Oke. Nah, yang terakhir bicara tentang buah roh atau buah karakter kita. Galatia 5 ayat 22-23 tentunya sudah tidak asing bagi setiap kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Buah roh adalah kualitas dan sifat-sifat karakter yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau kita memberikan diri kita untuk selalu dipimpin oleh Tuhan, selalu hidup di dalam Tuhan, maka buah karakter ini, ya, akan selalu diubahkan hari lepas hari, ya kan, sehingga semakin menuju kepada kesempurnaan, baik di dalam kasih kita, baik di dalam sukacita yang ada di dalam hidup kita, baik di dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu juga akan semakin kelihatan dan semakin bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Nah, jadi kalau kita orang percaya tapi, ya, kehadiran kita tidak membawa sukacita, tidak membawa damai sejahtera, yaitu dipertanyakan. Hadiratnya, ya, membawa ketakutan dan kengerian. Wah, yang datang itu siapa? Ya toh, emang si Iip yang datang, ya. Tiap dia hadir, ya kan, langsung senyap, saudara. Ya, karena apa? Ada roh ketakutan yang mencengkram. Ya, tidak. Kita sebagai orang percaya, dimanapun kita hadir, keberadaan kita selalu akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, tentunya saya tidak akan membahas, ya, buah roh ini satu persatu, ya.
dari kasih, ya ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Ya tentunya saya tidak akan bahas ini ya, karena nanti pembicara-pembicara berikutnya yang akan membahas lebih dalam lagi tentang proses ini ya. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang berkata kita memiliki Yesus, ya kita hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka sudah seharusnya kehidupan kita menghasilkan buah ya. Tadi ada buah apa aja? Sekali lagi, buah pertobatan, kemudian ada buah kebenaran, kemudian ada buah pelayanan, kemudian ada buah roh atau buah karakter yang harus muncul ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah berbuah, jangan lupa ya kan, harus bisa bermultiplikasi, harus terjadi pelipat gandaan. Yohanes 15 ayat yang ke-8, firman Allah berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kamu berbuah banyak, ya ada terjadi pelipat gandaan, terjadi multiplikasi. Jadi buah-buah tadi yang ada dalam kehidupan, mau itu buah pertobatan, buah kebenaran, buah pelayanan maupun buah karakter itu harus berlipat ganda, bermultiplikasi. Ya supaya apa? Supaya ini bisa mewarnai dan memenuhi bumi ini. Ya dengan demikianlah, ya katakan kamu adalah murid-muridnya Kristus. Karena buah-buah yang kamu hasilkan itu bisa memberi dampak, bisa mewarnai, bahkan berlipat ganda ya terjadi ya melalui kehidupanmu. Ini hanya bisa dilakukan dengan apa? Ketika ada penginjilan, ada pemuritan, kemudian ada pembentukan murid-murid, ya kemudian ada multiplikasi di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak cukup hanya berbuah, tapi berbuah yang berlipat ganda atau bermultiplikasi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mempercayai ini adalah kehendak Allah. Ini adalah kerinduan hati Allah. Bahwa sebagai orang-orang percaya, kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita mulai berpikir tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita bisa menghadirkan dan bisa melipat gandakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yaitu dengan kehidupan yang selalu berbuah dan bermultiplikasi. Bagaimana untuk berbuah dan bermultiplikasi? Tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Dan firman-Nya juga tetap tinggal di dalam kita. Maka seluruh apapun yang kita lakukan, satu hari nanti pasti menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkati kita semua.